Atau ini hanya sebuah fancy teknologi, bangga-banggaan, ikut-ikutan, WhatsApp group untuk keluarga, ada WhatsApp group untuk kantor, ada WhatsApp group teman sekolah, alumni dan sebagainya, bahkan mungkin mantan di WhatsApp grupin teman-teman sekalian. Audio Jungle. Halo Sobat Industri, ketemu lagi dengan saya Fadli Hamsani. Kita akan ngobrol bareng nih dengan teman-teman semua dan para Sobat Industri semua terkait tentang bagaimana perkembangan industri 4.0 di Indonesia. Saya bikin ini channel untuk kita bersama-sama sharing dengan semua rekan-rekan Sobat Industri semuanya terkait bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi, perkembangan teknologi, perkembangan peraturan-peraturan pemerintah, perkembangan implementasi dari industri 4.0, baik itu di industri besar, industri menengah, ataupun industri kecil. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Sobat Industri, kita mengetahui bahwasanya Making Indonesia 4.0 di-launching oleh Pak Jokowi di bulan April 2018. Semenjak itu, pergerakan transformasi digital di Indonesia, khususnya industri manufaktur, itu semakin pesat. Perlahan-lahan teman-teman industri, karena saya juga orang industri, teman-teman industri semuanya mulai dari manajer, kemudian C-level, bahkan engineer sudah mulai membicarakan terkait tentang perkembangan industri 4.0. Sudah mulai mencari-cari kira-kira apa ya yang bisa menjadi sebuah benefit dari implementasi industri 4.0. Atau ini hanya sebuah fancy teknologi, bangga-banggaan, ikut-ikutan, karena di luar negeri sana, di Eropa bercerita tentang industri 4.0, dan kita juga pengen ikut-ikutan nih industri 4.0 di Indonesia. Kita akan gali satu persatu di semua episode yang nanti kita akan bahas bersama-sama dengan semua sobat industri. Pastinya saya tidak akan sendiri. Kemungkinan besar kita akan memanggil teman-teman para pelaku industri. Kita akan mengundang teman-teman para pakar-pakar teknologi. Kita akan bahas tentang IoT, Internet of Things. Sobat industri sekalian, kita akan bahas terkait tentang augmented reality, virtual reality, bahkan mungkin sampai ke metaverse. Ini kan yang sedang menarik nih untuk dibahas oleh teman-teman sobat industri semua. Kemudian kita mungkin akan membahas augmented reality, virtual reality, mixed reality, artificial intelligence, blockchain, cloud technology, cyber security, dan nanti mungkin teman-teman bisa komen kira-kira apa sih yang perlu kita bahas di sini. Dalam Rumah Inovasi bersama saya Fadli Hamsani, kita akan bahas satu persatu, kita akan kuliti kira-kira bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana pemerintah membuat regulasi-regulasi, bagaimana kira-kira best practice yang dilakukan oleh para teman-teman industri dalam melakukan sebuah transformasi digital di perusahaan mereka. Nah, sobat industri, hari ini adalah episode pertama. Saya ingin mengajak rekan-rekan semua kita melihat bagaimana secara umum perkembangan dari teknologi yang mendukung ataupun sebagai enabler dalam transformasi digital di Indonesia. Rekan-rekan, sebelum saya masuk ke teknologi, saya ingin menyampaikan bahwasanya nantinya pada saat kita membahas transformasi digital ataupun perkembangan dari industri 4.0 di sektor industri manufaktur khususnya akan terbagi di dua hal nih. Nanti kita akan bahas yang namanya vertical integration. Bro Fadli, vertical integration apa sih? Gitu kan ya. Mungkin banyak sobat industri yang masih bertanya gitu. Atau baru pertama dengar nih terkait tentang vertical industry. Vertical integrasi ataupun vertical integration dalam bahasa Inggrisnya yang selalu digadang-gadang nih kalau kita baca beberapa referensi dari luar ya. Mungkin sobat industri akan melihat, oh apa ya vertical industry itu sendiri. Vertical industry atau vertical integration ya. Vertical integrasi adalah di mana data ataupun sistem dibangun dari mulai ranah soft floor menuju ke ranah top floor. Dari data yang unsur awalnya dari sensor, katakanlah seperti itu ya. Kemudian naik ke ranah berikutnya nanti ke controller. Kalau di industri kan ada programmable logic controller gitu ya, ataupun kalau di kelas-kelas yang minimum gitu ya, mereka pakai Raspberry, mereka pakai Arduino. Nanti kita akan bahas nih teman-teman, mungkin menjadi sebuah solusi bagi rekan-rekan sobat industri yang mendengarkan ini semua. Di Rumah Inovasi kita akan gali itu semua dengan para pakar-pakarnya teman-teman sekalian. Nah, saya lanjutkan nih. Begitu kita melihat tadi ya,
vertical integration yang ada di industri. Gunanya apa? Data, teman-teman sekalian. Data, para sobat industri. Kita bisa bayangkan, saya ingat banget dulu pada tahun 2016. Rame-ramenya berkembang ya, 2015, 2016, rame-ramenya berkembang grup WhatsApp. Benar nggak sih? Ada WhatsApp grup untuk keluarga, ada WhatsApp grup untuk kantor, ada WhatsApp grup teman sekolah, alumni, dan sebagainya. Bahkan mungkin mantan di WhatsApp grupin, teman-teman sekalian. Ini kan hal yang menarik. Tapi pada saat 2017, saya ingat banget tuh, 2017, kita udah mulai bikin grup Telegram, ya, seperti WhatsApp dengan mesin. Kok bisa sih? Mereka sudah ngomong ke kita. Panas mesinnya, output mesinnya, kondisi aktualnya, data-datanya berubah, dan sebagainya. In a group, mesin sudah berkomunikasi dengan kita. Machine to human communication. Ya, ini yang menjadi sebuah daya tarik sebenarnya. Bagaimana vertical integration bisa memberikan dampak. Nah, ini kenapa bikin grup dengan mesin gitu kan ya? Kenapa bikin grup dengan mesin? Ya karena semua datanya akan terintegrasi. Dan ini yang akan membantu kita untuk mengambil keputusan. Jadi tidak hanya misalnya nih dalam kondisi pandemik nih, saya dari rumah bisa ngelihat kondisi mesin dan sebagainya. Tetapi juga ada data-data yang saya bisa pakai untuk mengambil keputusan. Ini hal yang menarik, teman-teman sekalian. Nah, di kesempatan ini, ya coba deh, kita akan membahas beberapa informasi, gitu ya, beberapa manfaat, best practice, dan sebagainya, yang nantinya kita akan share. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan hanya sendiri, kita akan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Oke, sahabat industri, berarti kita masih punya PR. Di episode berikutnya, kita akan bahas lebih detail terkait tentang apa itu dan bagaimana implementasi vertical integration di industri manufaktur. Jangan kelewat ya. Tunggu episode berikutnya dan kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Sampai jumpa sobat industri.